Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Arianto, NIM 2214130018. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangkaraya. Pada mata kuliah Ushul Fikih kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang syarat-syarat dalam berijtihad. Seperti yang diketahui, ijtihad merupakan metode yang digunakan para ulama untuk menjawab permasalahan yang timbul di antara kaum muslim dan belum diketahui status hukumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa ijtihad ini penting dalam perkembangan hukum Islam. Seorang ulama bahkan menyatakan ijtihad tidak boleh terhenti pada suatu zaman lantaran sedemikian krusialnya atau sedemikian pentingnya. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa ijtihad hanya boleh dilakukan terhadap hukum syara yang tidak terdapat dalil qat'iynya, atau hanya boleh dilakukan pada dalil zonni, karena dalil qat'i itu sudah tidak perlu diperselisihkan dan tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Oleh karena itu hanya boleh dilakukan pada dalil zonni, yang dimana dalil zonni itu adalah dalil yang masih mengandung makna dari makna yang sudah tercantum sebelumnya. Ya, langsung saja ke inti pembahasan, yaitu syarat-syarat dalam berijtihad. Yang pertama, paham dan menguasai pengetahuan mengenai ayat-ayat hukum Al-Quran, sehingga dalam menentukan suatu hukum kita tidak ada kekeliruan. Semisal jika sudah terdapat hukumnya di dalam Al-Quran, maka kita tidak perlu lagi untuk berijtihad. Sama juga nih dengan yang kedua, yaitu harus memahami tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum tersebut. Jika di dalam Al-Quran sebelumnya tidak ada, maka kita harus terlebih dahulu mencari di dalam hadis apakah sudah ada hukumnya atau belum. Jika masih tidak ada di dalam hadis, maka selanjutnya kita melakukannya dengan cara qiyas. Qiyas ini merupakan persamaan atau membandingkan dengan ayat-ayat dalam Al-Quran, seperti ilatnya, apakah memiliki kesamaan ataukah tidak. Jika memiliki kesamaan, maka bisa jadi hukum suatu masalah tersebut diselesaikan dengan qiyas. Namun jika masih tidak ada ilatnya atau tidak bisa diselesaikan secara qiyas, maka selanjutnya kita harus mengetahui tentang objek ijma' dari mujtahid yang terdahulu. Karena jika tidak salah, ada ulama yang mengatakan bahwa ijma' itu tidak boleh diperbaharui lagi, sehingga kita harus melihat ijma' terlebih dahulu dari mujtahid yang sebelumnya, apakah sudah menentukan hukum dari masalah tersebut atau belum. Selain itu kita juga harus paham berbahasa Arab, karena ulama-ulama terdahulu biasanya menggunakan bahasa Arab sehingga lebih kompleks dan lebih detail dan tidak terjadi kekeliruan. Nah, yang terakhir yaitu mengetahui dan paham secara jelas mengenai nasik dan mansukh. Ya, nasik adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu Al-Quran dan hadis, sedangkan mansukh sama saja seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu ijma' dan qiyas. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dan dari yang saya pahami. Bagaimana nih dari teman-teman? Ada nggak nih yang ingin berijtihad atau menjadi seorang mujtahid? Tapi untuk jadi seorang mujtahid itu ada banyak syaratnya loh. Di antaranya yang saya ketahui itu adalah teman-teman mengetahui nasab dari teman-teman belajar atau berguru. Dari mulai teman-teman berguru kepada siapa hingga guru tersebut berguru kepada siapa dan sampai kepada sahabat. Nah, sekian dari saya, mungkin hanya itu yang saya pahami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.